Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di channel Janji Gaib bersama Ki Bayu Samudra. Pada siang hari ini kami akan mengupas masalah tatanan bagaimana kita mensikapi atau mengetahui bahwasanya keris atau pusaka itu bisa menjadi cocok buat kita apabila kita mengetahui dasarnya, terus cara menghitungnya, karena belum tentu Anda sekalian yang memiliki sebuah pusaka yang berupa keris bisa cocok untuk diri kita sebagai pemilik. Jadi di sini kita sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Satu, kita punya pusaka, tapi di dalam rumah sering terjadi percecokan antara suami dan istri, terus sakit-sakitan, terus seret rezekinya, atau sampai menjadi penghalang atau menjadi suatu kematian. Jadi kami di sini sengaja untuk memberanikan diri membuka bagaimana tata cara kita untuk mengetahui kecocokan daripada keris yang kita punya, atau apalagi yang baru-baru pemula. Kami beritahukan, jadi keris yang akan Anda miliki itu kita harus tahu bagaimana tata caranya untuk mengetahui cocok dan tidaknya keris itu. Karena apabila kita tidak mengetahui, maka akan menjadi kendala atau menjadikan suatu bumerang bagi diri kita sendiri. Maka di sini kami Ki Bayu Samudra akan mengkupas tatanan cocok dan tidaknya pusaka yang berupa keris untuk diri kita. Oke, jadi kita lanjutkan ke tata caranya. Satu, apabila kita mempunyai sebilah keris, ada doa-doa khusus di dalam kita membukanya. Jadi nggak asal-asalan dibuka dari sarungnya terus dimasukkan lagi ke sarungnya, jangan. Karena keris pusaka ini memang sangat dahsyat, sangat memiliki kekuatan atau memiliki khodam yang sangat hebat. Jadi apabila kita asal-asalan, berarti kita tidak menghargai atau menghormati inti daripada isi daripada keris tersebut. Jadi untuk mengawali, kita mau menarik atau membuka keris dari sarungnya. Ini ada doanya, dan doa ini atau tata cara ini kita ambil dari pelajaran atau wejangan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kita mohon izin kepada Kanjeng Sunan Kalijaga dulu sebelum ilmu atau amalan yang diberikan supaya menjadi berkah dan barokah banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadrati Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati Bapak Ibu
muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga yang memberikan wacana, yang memberikan amalan atau doa-doa ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah kita memberikan izin, memberikan fidyah Fatihah kepada Kanjeng Sunan Kalijaga supaya ilmu-ilmu yang diberikan kepada beliau bisa menjadikan manfaat bagi kami. Jadi waktu penarian, ya, penarian bilah keris dari sarungnya, nah, kita harus baca dulu doanya. Jadi doanya tolong diingat, tolong dicatat, ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kerdat-kerdat leker tengah, lemes pucuk kulhu salam. Nah, baru ditarik. Nah, ya. Terus memasukkan keris lagi. Misalnya udah kita tengok cara menayuh keris itu bagaimana. Jadi nanti didekatkan di pipi, ya, didekatkan di pipi gini sambil ditayuh bagaimana, apa khasiatnya, apa namanya gitu. Setelah kita tayuh atau kita mengetahui keberadaannya, lalu kita memasukkan bilah keris tersebut, itu pun harus ada doanya. Jadi doanya yang tadi untuk membuka atau menarik keris dari sarungnya, ini memasukkan keris ke dalam sarungnya. Ya, tolong dicatat. Doanya begini: Sang Nur Siro Tumuruno, Sang Nur Ilah Ono Kini, Sang Nur Cahyo Siro Tumuruno, Sang Nur Ilah Ono Kini. Ya, jadi tata caranya seperti itu. Nah, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara untuk mengetahui kecocokan keris untuk diri kita. Jadi ada hitungannya. Jadi setelah tadi doa-doa, ini ada hitungannya. Cara menghitungnya, ini dari gonjo namanya, ya. Dari gonjo sini pakai jempol atau ibu jari. Jadi caranya begini. Nah, dari atas persis, ya, dari garis ini kita taruh ibu jari kita di situ dan kita hitung. Sebilah keris apabila cocok untuk diri kita hitung, ya. Cara menghitungnya tolong diingat, ya. Tolong diingat dan dicatat. 1. Siti Sengkali Arjuna Manganati Rondo tunggu donya, dandang tunggu nyawa. Siti Sengkali Arjuna Manganati Rondo tunggu donya, dandang tunggu nyawa. Siti Sengkali Arjuna Manganati. Nah, ini kalau bilah keris ini jatuhnya di Arjuna Manganati. Kalau bilah keris ini kita miliki atau saya miliki, yang jelas tidak cocok. Karena apa? Panas. Jadi Siti nomor 1, ya, dicatat. Siti itu artinya lembah manah. Lembah manah itu dipakai di semua tempat atau dipakai untuk kepentingan apa aja, itu insya Allah ada keberuntungan kita. Terus yang kedua, Sengkali apabila jatuhnya ibu jari kita paling ujung jatuh di Sengkali itu atau sengkala, itu kita memiliki bilah keris hanya mendatangkan sengkala atau bala. Jadi hidup kita tambah susah. Terus yang ketiga, Arjuna Manganati, maksudnya panas. Jadi kita berantem aja di rumah, kita gaduh sama bini, sama anak,
gara-gara sebilah keris. Makanya kita harus benar-benar tahu tata cara melihat keris itu cocok dan tidaknya kepada diri kita. Jadi tidak asal-asalan. Terus yang keempat, Arjuna Tunggudonya, yang maksudnya untuk kerejekian. Jadi apabila diri kita menghitung sebilah keris, kita hitung nomor 1, 2, 3, 4 dengan hitungan ibu jari begini. Ya, ibu jarinya begini, 1, 2. Jadi Siti Sengkali Arjuna Manganati Rondo Tunggudonya Dandang Tunggunyawa. Siti Sengkali Arjuna Manganati Rondo Tunggudonya Dandang Tunggunyawa. Jadi sampai nanti jatuh pada angka berapa. Jadi angka 1 Siti, nomor 2 Sengkali, nomor 3 Arjuna Manganati, nomor 4 Rondo Tunggudonya, yang maksudnya untuk kerejekian. Dan yang nomor 5 Dandang Tunggunyawa, yang maksudnya apabila kita memiliki sebilah keris sampai timbulnya suatu kematian, mungkin sakit penyakit sehingga bisa kita bisa meninggal gitu. Jadi untuk tata cara ini, maka para pemirsa sekalian atau penggemar daripada Ki Bayu Samudra, mohon untuk dicermati apabila kita memiliki keris dan mau merawatnya, harus mengetahui tata cara atau menghitungnya. Jadi keberadaan itu cocok tidak untuk kita. Apabila cocok, boleh kita memiliki. Apabila tidak cocok, bagusan dikasih orang, karena pusaka keris ini bukan suatu warisan. Maksudnya warisan itu dari turun-temurun, bukan. Jadi orang memiliki sebuah keris itu merupakan wahyu, yang mana kita dalam memiliki atau memperoleh atau mendapatkan itu dengan wahyu, yang mana kecocokan itulah yang akan kita bisa memakainya. Jadi kalau tidak cocok, jangan dipaksakan, daripada membuat suatu masalah di dalam diri kita atau keluarga. Nah, maka dari itu kami Ki Bayu Samudra mengupas atau mengkaji masalah tatanan keris supaya pemirsa atau penggemar setia Ki Bayu Samudra mengetahui apabila keris ini belum tentu cocok buat saya, cocok buat kamu. Demikian juga sebaliknya, cocok buat kamu, cocok buat saya. Nah, makanya ada tata cara penghitungan tadi. Ya, supaya apa? Kita memiliki atau merawat sebuah pusaka dari leluhur bisa menjadikan suatu barokah bagi diri kita dan orang banyak. Tapi apabila tidak ada kecocokan di situ, maka bagus kita kasih orang yang cocok. Ya, kita jangan segen-segen, kita jangan merasa begini bukan dan sebagainya, merasa sok punya keris atau punya pusaka, jangan. Kalau memang tidak cocok bagi diri kita, bagus kita berikan ke orang lain yang cocok. Ya, demikian dari kami, salam dari Ki Bayu Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.